Semuanya, mari kita beranjali, ya, merangkapkan kedua tangan kita melakukan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang etha manggala muttamanti. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna. Tes. Suaranya kedengaran nggak? Dengaran ya? Oh ya. Ya, semuanya selamat pagi, Sukihoto, Namo Buddhaya. Ya, hari ini terlihat ya sungguh luar biasa ya. Yang cukup banyak yang hadir dan Bante merasa terkesan sekali karena Bante lihat hari ini yang datang ya kebanyakan yang cukup masih muda ya. Ya, generasi milenial gitu ya. Wah, bagus ya. Jadi kalau yang masih maksudnya kalau Bante lihat di wihara lain kadang-kadang kalau kebaktian tuh yang datang udah tua semua gitu. Yang muda masih muda jarang. Kalau di sini wah sebagian besar yang masih muda generasi. Jadi sungguh membahagiakan. Jadi terasa mungkin ada regenerasi ya. Jadi kalau misalnya kan kalau yang datang sudah tua semua, nanti yang muda nggak datang kebaktian, nanti pas mereka nggak ada siapa yang gantiin gitu, nggak ada ya. Jadi luar biasa nih semuanya ya. Siang hari ini ya Bante akan berbicara tentang kan karena sekarang katanya masih suasana ini ya cengbeng ya sembayang leluhur kayak gitu ya, sembayang kan sembayang tradisi ke ke kuburan kayak gitu. Mereka yang masih muda masih ikut nggak kayak gitu? Masih ada nggak yang mempraktekkan seperti itu? Kalau kita mempraktekkan itu ya itu sebagai wujud bakti ya wujud bakti kita kepada orang tua ya yang telah tiada. Karena kita itu berbakti kalau mereka masih hidup kan kita bisa membantu mereka susah apa kita kasih gitu ya. Tapi pas meninggal ya wujud bakti yang kita lakukan yaitu disebut patidana ya, patidana. Ada dua istilah di Buddhis yang sering tertukar ya, patidana dan pattamodana. Ya, kalau patidana itu artinya berbagi kebajikan. Kalau pattamodana itu turut bahagia atas kebahagiaan orang lain. Jadi kita berbagi bukan berbagi kebajikan tapi berbagi kebahagiaan. Jadi kita merasa bahagia atas kebahagiaan orang lain kayak gitu, disebut pattamodana ya, patano anumodana. Jadi dana jadi kebajikan turut berbahagia. Nah, ada dua. Jadi biasanya kalau di bulan-bulan sekarang kan kita ya melakukan itu kayak gitu ya. Itu satu hal ya. Jadi kita kalau misalkan melakukan itu, kita melakukan patidana. Nah, patidana ini diajarkan Sang Buddha ya. Ada dua sutta yang utama, yang sutanya disebut Tirokuda Sutta dan Janusoni Sutta ya. Di dalam dua sutta itu diajarkan tentang patidana. Ya, patidana itu sebetulnya kalau istilahnya kan orang bilang pelimpahan jasa ya. Jadi yang dilimpahkan atau dibagi itu sebetulnya bukannya jasanya. Jadi kalau kita berbuat baik kan ada pahalanya, betul ya? Ada pahala. Semua kalau berbuat baik kan mau punya pahala, tapi yang dibagi itu sebetulnya bukan pahalanya, tapi kebajikannya itu sendiri. Ya di dalam Tirokuda Sutta dijelaskan
Ya, itu ada ceritanya. Ceritanya dulu di kehidupan waktu itu Raja Bimbisara, ya kan, waktu Sang Buddha belum lama mencapai pencerahan sempurna, Sang Buddha itu berkunjung ke Raja Bimbisara. Nah, waktu Raja Bimbisara, waktu itu Sang Buddha berkunjung, Raja Bimbisara memberikan dana yang besar gitu ya. Tetapi pas memberikan dana yang besar, setelah itu malam-malam harinya tuh diganggu sama suara-suara yang serem gitu. Suara-suara yang seram, terus Raja Bimbisara bingung, wah saya tadi sudah berbuat baik kok, kenapa malam harinya ada suara-suara yang mengganggu. Terus dia tanya kepada Sang Buddha, datang ke wihara, terus Sang Buddha bilang itu adalah sanak famili katanya. Sanak famili yang telah menjadi peta. Nah, sanak famili itu sebetulnya bukannya mengganggu, dia itu menginginkan pelimpahan jasa atau menginginkan patidana. Terus Raja Bimbisara bertanya apa yang harus saya lakukan. Ya, nanti mengundang Sang Buddha ulang, jadi nanti setelah berdana itu melakukan patidana, mengirim atau berbagi kebajikan. Lalu Raja Bimbisara itu setelah itu lalu datang ke mengundang Sang Buddha kembali. Waktu Sang Buddha diundang, ya, lalu waktu dana diberikan, contoh dana diberikan, dana makanan diberikan, terus Raja Bimbisara berkata, idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo, yang artinya biarlah kebajikan ini untuk sanak famili saya gitu ya. Lalu sanak familinya itu ya terlihat di depan Raja Bimbisara, yang tadinya lapar gitu ya, menjadi kenyang kayak gitu. Karena apa? Karena saat itu Sang Buddha menggunakan kesaktiannya sehingga Raja Bimbisara itu bisa melihat peta-peta yang tadinya merupakan sanak familinya kayak gitu. Ya, terlihat jelas gitu ya. Waktu diberikan air, ya diucapkan semoga ini untuk sanak famili saya. Wah, nanti muncul kolam di situ. Lalu mereka pada mandi, pada minum. Lalu terlihat setelah mandi dan minum itu penampilannya itu berubah. Yang tadinya peta itu menjadi ya bukan peta lagi, ya. Menjadi seperti dewata, ya. Terus waktu diberikan jubah yang tadinya enggak berpakaian, ya pakaiannya itu terlihat pakaian dewata tuh muncul di tubuh para peta tersebut. Artinya apa? Artinya peta itu ya sudah berganti menjadi dewata kayak gitu dengan kekuatan dari pelimpahan jasa atau patidana itu. Ya, jadi patidana ini memang satu ajaran Buddha yang harus kita lakukan ya. Khususnya kan kalau bulan-bulan ini ya, bulan-bulan Shengbeng ya, kita melakukan patidana ya, sembahyang untuk mereka yang telah tiada, yang merupakan sanak famili kita, leluhur kita. Itu suatu yang bagus ya. Sehubungan dengan patidana ya, kalau kita ada peringatan kematian, ada ketuliskan ya, turut bersangwega cita, betul ya. Nah, Bante mau jelasin kata sangwega cita ini. Nah, sangwega cita itu artinya kan rasa mendesak gitu, rasa terdesak. Terdesak oleh apa sebetulnya? Ya, sebetulnya oleh bahaya. Jadi ada rasa bahaya sehingga kita terdesak gitu ya. Muncul rasa mendesak karena wah hidup kita tuh ada bahaya. Bahaya dari apa sih? Gitu ya. Sebetulnya kalau di dalam ya peringatan kematian itu kan ya bahaya dari kematian itu sendiri gitu ya. Ada yang merasa nggak kalau misalkan kematian itu sebetulnya itu sesuatu yang mengancam hidup kita gitu ya, sehingga terasa seperti berbahaya kayak gitu. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada ya, belum. Nah, di zaman dulu ya, berarti cerita itu ada seorang petapa, namanya Petapa Milarepa. Nah, Petapa Milarepa ini dia dari aliran tantra ya, kayak gitu. Nah, Petapa Milarepa itu merasa hidupnya itu dalam bahaya. Kenapa kata? Apa yang bahayanya? Bahaya dari kematian. Kematian itu seakan-akan mengancam hidupnya, seperti seakan-akan di belakang
di belakang itu ada senjata gitu ya, semacam pedang gitu ya, yang mengancam, yang setiap saat bisa memotong hidupnya gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kemanapun dia pergi, dia merasa, wah terancam sama kematian. Nah, ketika merasa terancam sama kematian, itu timbul rasa mendesak gitu. Rasa mendesak, wah hidup ini kok berbahaya ya. Karena setiap saat ini kita bisa aja mati gitu ya. Betul nggak? Merasa nggak kalau misalkan, kan kalau menurut ajaran Sang Buddha kan disebut kehidupan jiwitang aniatang, maranang niatang. Kehidupan tidak pasti, yang pasti ada kematian. Cuma kita nggak tahu kan kapan gitu ya. Kapan, terus tempatnya di mana ya. Waktunya kapan? Apakah mungkin berapa lama lagi gitu ya? Mungkin setahun lagi, 10 tahun lagi, ya kan, 50 tahun lagi ada nggak? Nggak yakin kan? Yang pasti apa? Yang pasti kematian itu datang gitu ya. Tuh ya. Entah itu hari ini, entah itu kapan, yang pasti datang. Terus kita juga nggak tahu tempatnya di mana, ya. Di mana, apakah di rumah sakit atau dimanapun gitu ya. Atau di apa namanya, dengan bagaimana caranya gitu ya. Maksudnya cara yang wajar gitu ya. Misalnya sakit terus akhirnya meninggal, atau tiba-tiba kita bisa kecelakaan kan. Kita nggak tahu pasti kan. Nah, kenyataan ini bahwa kita ini maksudnya dihantui. Kalau terancam kan bahasanya kayaknya sedikit negatif ya. Mungkin dihantui atau dibayangi sama kematian. Jadi kematian itu membayangi atau menghantui kita. Ya, karena setiap saat bisa terjadi, betul nggak? Kayak gitu. Sehingga petapa Milarepa itu merasa bahwa hidupnya itu dibayang-bayangi oleh kematian. Karena kematian itu bisa datang setiap saat, ya, setiap waktu. Kita nggak bisa memastikan kapan berapa lama lagi kita bisa hidup gitu ya. Yang pasti kematian itu datang kayak gitu. Nah, betul kan? Nah, rasa mendesak karena dibayangi atau dihantui oleh kematian itu disebut sangwega kayak gitu. Sangwega cita. Kalau kematian kan kita turut bersangwega cita. Artinya itu sebetulnya. Artinya bahwa ada rasa mendesak bahwa hidup kita ya dihantui atau dibayangi dengan kematian. Kematian itu mengintai, ya, mengintai kita setiap saat. Tapi kita kan nggak merasa seperti itu, betul. Pada kenyataannya memang seperti itu loh, ya. Ajaran Sang Buddha disebut ajaran tentang kebenaran. Maksudnya ajaran tentang kebenaran ini bukannya berarti kebenaran versi Sang Buddha sendiri. Jadi memang kebenaran alam gitu ya. Kebenaran alam yang terjadi seperti itu, kayak gitu, ya. Jadi karena kematian bisa menghantui atau membayangi atau mengintai kita setiap saat, maka Sang Buddha mengatakan kalau kita berpikir bahwa seperti itu timbul rasa mendesak. Oh, keterdesakan nih, bahwa hidup kita dalam bahaya gitu, ya, ada bahaya. Jadi kita merasa nggak aman. Nggak aman dari apa? Dari kematian itu sendiri, ya kan? Itu satu hal. Punya nggak rasa seperti itu? Belum ya, belum ada. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi demikianlah ajaran Buddha berbicara seperti itu ya. Rasa mendesak disebut sangwega. Nah, itu satu. Yang kedua, kita takut nggak kalau kita meninggal? Takut nggak? Sebetulnya kita takut. Apa yang kita takuti? Sebetulnya yang kita takuti bukan meninggal itu sendiri ya, betul nggak? Yang kita takuti apa? Yang kita takuti itu sebetulnya, wah kalau saya meninggal ini nanti saya lahir lagi jadi apa gitu ya. Kemana saya pergi apa yang terjadi setelah kematian? Begitu kan? Iya loh, setelah kematian apa yang terjadi? Nah, dalam ajaran Sang Buddha dijelaskan, mereka yang telah meninggal akan lahir kembali, ya, lahir kembali, ya, menjadi manusia, menjadi apa lagi? Bahkan bisa menjadi dewa ya. Nah, lahir jadi manusia lagi, lahir jadi,
kalau alam bahagia bisa lahir jadi manusia, bahkan bisa lahir jadi dewa, gitu ya. Lahir jadi dewa juga macam-macam ya. Dikatakan ada enam tingkat alam dewa ya. Alam dewa pertama, kedua, ketiga sampai keenam. Ya, alam dewa yang kedua disebut Tawatimsa. Ya, itu tempat Raja Saka. Kayak gitu. Nah, jadi kita bisa lahir kembali ketika kita meninggal. Nah, jadi yang kita takuti dari meninggal itu sebetulnya bukan meninggal itu sendiri, tetapi apa yang terjadi setelah saya meninggal. Itu ada rasa takut waktu kita meninggal, rasa takut yang muncul itu ya sebenarnya itu rasa takut yang muncul yang terjadi setelah kita meninggal, kayak gitu. Nah, jadi dijelaskan setelah meninggal yang terjadi adalah lahir kembali, gitu ya. Nanti setelah lahir kembali menjadi manusia itu juga ya sifatnya nggak kekal, bahkan jadi dewa juga nggak kekal, jadi ada waktunya, ya. Jadi bisa meninggal kembali, ya. Meninggal lagi, lahir lagi, meninggal lahir lagi disebut samsara, ya, kelahiran yang berulang, ya, seperti itu. Nah, jadi di zaman dulu ada seorang guru besar namanya Ajahn Chah. Nah, Ajahn Chah ini berkata seperti ini, orang yang tidak tahu tentang kematian maka hidupnya menjadi apa? Menjadi gelisah, gitu. Gelisah kenapa? Kalau kita berpikir jauh ke depan ya, misalnya gini, kita berpikir, oh saya nanti bekerja keras, ya nanti bekerja keras, nanti saya akan berusaha gitu, mengumpulkan kekayaan gitu ya, mengumpulkan jadi orang sukses lah, punya bisnis yang besar gitu kan, jadi sukses. Sehingga waktu bertambah kan kita menjadi tua, akhir ujung-ujungnya apa? Meninggal gitu ya. Meninggal terus jadi kalau kita pikir-pikir lagi kita buat apa gitu ya? Menjadi berusaha sukses gitu ya. Sampai tapi kita harus meninggal kayak gitu. Makanya Ajahn Chah berkata orang yang tidak mengerti tentang kematian maka hidupnya itu dihantui sama apa? Rasa gelisah gitu ya. Karena apa yang dia perjuangkan, apa yang dia lakukan tapi nanti akan berhadapan dengan kematian kayak gitu ya. Kita yakin nggak? Maksudnya kita percaya nggak waktu suatu saat kita akan berhadapan dengan kematian? Hah? Yakin ya. Jadi mau nggak mau kan, betul ya? Mau nggak mau kayak gitu. Ya, cepat atau lambat, mau nggak mau kita akan berhadapan tentang kematian. Orang-orang biasa berkata, kalau kita membicarakan tentang kematian itu sesuatu yang apa ya, sesuatu yang tabu, nggak perlulah dibicarakan gitu ya. Itu nanti bawa hoki gitu ya, nggak bawa hoki. Tapi di dalam ajaran Buddha membicarakan tentang kematian itu sebetulnya perlu gitu ya, penting. Karena apa? Karena itu akan kita alami gitu, cepat atau lambat. Jadi kita perlu tahu apa itu kematian kayak gitu. Dan mereka yang nggak tahu atau menghindar, ya nanti akan dihantui sama kegelisahan dalam hidupnya. Nah, dia kadang-kadang berpikir, oh kalau nanti saya berjuang mati-matian, tapi ujung-ujungnya saya akan bertemu dengan kematian. Jadi buat apa yang saya perjuangkan ini untuk apa gitu, kayak gitu. Jadi kita perlu tentang kematian. Perlu tahu tentang kematian. Jadi kalau nanti kita perlu tahu tentang kematian, jadi nanti seperti ada satu buku ya, buku dari Ajahn Brahm katanya, hidup senang, mati tenang gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena apa? Karena kita tahu tentang kematian itu sendiri. Ya. Hari ini Bante pikir waktunya pas gitu ya, karena ini kan bulan Cengbeng kayak gitu ya. Jadinya membicarakan tentang kematian bukan sesuatu yang apa namanya tabu kayak gitu ya. Jadi kita perlu tahu walaupun kita masih muda nih. Ya kan tadi kan waktu yang pertama kita nggak tahu ya kan kematian itu datangnya kapan, tapi udah pasti datang. Nah, kayak gitu. Jadi kita perlu tahu apa yang akan kita hadapi gitu ya. Nah itu satu hal. Nah yang ketiga yang ingin Bante sampaikan yaitu tentang anicca. Anicca. Waktu kita sewaktu kita meninggal, sewaktu kita misalnya Bante kan sering baca parita nih, apalagi bulan-bulan ini baca parita kematian gitu ya. Terus peristiwa kematian ini mengingatkan satu ajaran Buddha yang penting. Ajaran Buddha apa?
yaitu ajaran Buddha tentang anicca. Ajaran Buddha tentang anicca. Anicca ini artinya tidak kekal. Tidak kekal ini artinya semua sifatnya sementara gitu kan. Ada kata-kata sabbe sangkara anicca. Sering kita ucapin ya. Sabbe sangkara anicca. Segala sesuatu yang berkondisi tidak kekal adanya, kayak gitu ya. Nah, tidak kekal adanya segala sesuatu yang berkondisi. Yang tidak kekal itu apa? Apapun itu gitu ya. Termasuk diri kita sendiri. Badan jasmani kita nggak kekal. Ya, perasaan kita nggak kekal. Ya kan? Ingatan kita nggak kekal. Bentuk-bentuk pikiran kita nggak kekal. Kesadaran kita nggak kekal. Jadi batin kita nggak kekal, jasmani kita nggak kekal, ya. Nggak kekal itu maksudnya apa? Ya, nggak selamanya ada. Suatu saat akan lenyap, ya. Suatu saat akan lenyap. Kalau manusia misalnya badan jasmani ini lenyapnya suatu saat waktu apa? Ya, waktu meninggal, kayak gitu ya. Waktu meninggal terlihat ketidakkekalan menjadi nyata, terlihat kebenaran dari ajaran Buddha. Wah, Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang berkondisi tidak kekal. Jasmani ini nggak kekal, bener kan? Seperti itu kan? Nah, terus apa gunanya sih ajaran tidak kekal ini dalam hidup kita gitu ya? Walaupun itu kenyataan kok, kenapa maksudnya diajarkan? Untuk apa gunanya? Bante kasih perumpamaan kayak gini nih. Ada dua orang ya. Orang yang pertama itu misalnya gini, kalau kita punya orang tua kan sakit, misalnya sakit parah gitu ya. Terus kita rawat, ya, rawat misalkan setahun, 2 tahun, 3 tahun, akhirnya setelah sekian lama akhirnya meninggal kayak gitu ya. Nah, orang yang kedua ini dia punya anak, terus tiba-tiba anaknya karena kecelakaan tiba-tiba meninggal. Ada yang seperti itu ya. Nah, dari dua orang yang ini yang kira-kira kita nggak bisa terima kematian dari yang mana? Ya, yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, ya kan? Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Ya karena tiba-tiba katanya. Nah ini seperti kalau kita udah belajar anicca, artinya tidak kekal. Itu seperti orang yang pertama, ya, yang menyadari bahwa segala sesuatu memang nggak kekal. Ya, kalau kita mengucapkan segala sesuatu nggak kekal, badan jasmani nggak kekal. Nanti seperti kita punya persiapan gitu ya. Kita tahu itu akan terjadi gitu. Jadi kita nggak begitu shock ya. Berbanding dengan waktu seperti yang kedua, ketika misalnya tiba-tiba ya anak kita meninggal gitu ya. Kalau yang punya anak tiba-tiba meninggal, jadi kita shock ya. Kita shock gitu. Nah itu seperti itu. Ketika kita menyadari anicca, jadi kita udah tahu yang akan terjadi seperti apa. Sepertinya kita punya persiapan gitu. Nah, jadi menyadari anicca bermanfaat, manfaatnya seperti itu ya. Nah, segala sesuatu anicca, badan jasmani kita anicca, pikiran kita anicca gitu. Nah, ketika itu terjadi, benar-benar terjadi, kita udah tahu gitu ya. Kita nggak begitu shock, nggak begitu kecewa ya, nggak begitu sedih gitu ya, nggak begitu menderita lah istilahnya. Karena apa? Karena apa? Karena itu tadi ya. Karena kita udah tahu itu merupakan kenyataan. Jadi alamiah gitu, anicca gitu. Ini ajaran Sang Buddha mengatakan sabbe sangkara anicca. Kayak gitu. Jadi kita tahu itu akan terjadi sama kita gitu. Jadi ketika kita misalkan merenung tentang anicca, oh anicca, segala sesuatu anicca ya. Anicca. Jadi kalau misalkan di tempat kematian juga ada tulisan besar-besar ya, sabbe sangkara anicca gitu ya. Segala sesuatu ya yang berkondisi tidak kekal adanya. Oh, jadi kita tahu maksudnya apa? Ya maksudnya seperti itu. Anicca. Nah, itu yang ketiga. Jadi anicca segala sesuatu, termasuk diri kita sendiri, termasuk apapun yang kita miliki, gitu ya. Nah, kita di rumah kita punya rumah kita kalau masih baru, ya masih baru gitu ya. Ntar lama-lama anicca-nya kapan? Waktu dia menjadi rusak, ya kan? Kadang-kadang bisa anicca mendadak.
Anicca mendadak misalnya ada banjir, wah rusak karena banjir kayak gitu kan. Karena kebakaran, ya kan, hilang karena kebakaran gitu. Kalau kita punya barang, ya kan, anicca, oh anicca nggak bisa anicca nggak? Bisa, kapan? Waktu dia hilang. Nah, waktu dia hilang, waktu hilang gitu, atau kemana hilang nanti, bahkan pekerjaan kita juga bisa anicca loh. Ya, anicca. Dagangan kita, kalau yang dagang gitu kan, ya gue bisa anicca. Anicca kalau, wah dagangnya nggak laku ya, tadinya laku jadi nggak laku kayak gitu kan. Bahkan yang Bante tahu ya, ada perusahaan-perusahaan besar gitu ya, perusahaan-perusahaan besar juga anicca karena ya. Karena apa? Usianya nggak sampai 100 tahun katanya. Kayak gitu. Ada nggak perusahaan besar yang usianya 100 tahun kalau kita lihat? Jarang ya. Kayak gitu, jarang kayak gitu. Karena semuanya seperti itu, bertahan kurang dari 100 tahun. Ya, jadi semuanya anicca seperti itu. Nah kalau itu terjadi, karena kita siap, ya kita bisa terima. Ketika kita bisa terima, nanti kita nggak begitu menderita. Nah itu fungsi dari anicca seperti itu gitu. Jadi kalau kita menyadari anicca, kita seperti kita udah siap-siap. Ya, siap-siap bahwa segala sesuatu anicca, segala sesuatu nggak kekal, sifatnya sementara, ya, benar-benar sementara, ya, nggak abadi, ya. Nggak abadi. Bisa dimengerti nggak? Bisa ya, kayak gitu ya. Ini yang ketiga ya. Tadi yang pertama tentang apa namanya, tentang Sangwega, ya, Sangwega Cita, ya, Sangwega. Terus yang kedua tentang takut kematian, ya. Terus yang ketiga ini tentang ya anicca. Nah, kalau kita udah tahu tentang misalnya, wah, apa namanya, Sangwega. Jadi kita ada rasa mendesak, ya kan, rasa mendesak karena hidup kita tuh ya terancam bahaya, maksudnya dihantui atau dibayangi oleh kematian kayak gitu. Itu juga sesuatu yang penting ya. Oh, hidup kita benar-benar dibayangi kematian. Terus yang kedua, oh memang sebetulnya ada rasa takut sama kematian itu sendiri, ya. Ada rasa takut sama kematian. Oh, kita timbul rasa takut. Terus yang ketiga, wah, tentang anicca. Ya anicca ya kematian itu sendiri ya. Kapan anicca terjadi? Ya waktu meninggal. Khusus untuk manusia. Kalau untuk barang-barang ya waktu dia rusak gitu ya. Waktu dia hilang gitu. Seperti itu. Ya untuk manusia, kita untuk makhluk hidup waktu meninggal gitu. Kalau untuk binatang waktu meninggal, seperti enggak sama ya. Kayak gitu. Jadi itu anicca seperti itu. Nah, terus dikatakan kalau kita tahu itu semua, kalau ya, apa yang harus kita lakukan dikatanya? Apa yang harus kita lakukan? Wah, kita harus cepat-cepat berbuat baik kayak gitu ya. Berbuat baik. Setiap hari kita disuruh, kita berbuat baik loh, gitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Perbuatan baik apa yang kita lakukan ya menurut Dhamma? Apa sih? Ya, perbuatan baik yang kita bisa lakukan ya tidak lain dan tidak bukan dana, ya, sila dan bawana kayak gitu. Ada 3 macam perbuatan baik yang kita bisa lakukan. Ya, setelah kita tadi menyadari menyadari anicca, bahwa hidup adalah anicca, ya kan, suatu saat bisa meninggal, bahwa kita takut sebetulnya sama kematian. Sebetulnya yang kita takuti adalah setelah apa yang terjadi setelah kematian, waktu kita tahu bahwa kita akan lahir kembali, ya kita jadi lebih tahu tentang kematian. Terus timbul rasa mendesak, rasa sangwega dalam diri kita, karena kita itu dihantui sama kematian itu sendiri. Kematian itu bagaikan bayang-bayang, ya, bagaikan bayang-bayang dalam hidup kita. Karena setiap saat ini kita bisa aja mati kan. Setiap saat kematian bisa datang sama kita, ya kan. Nah, jadi timbul sangwega, timbul rasa mendesak. Rasa mendesak apa? Rasa mendesak, ya kita harus melakukan apa? Melakukan kebajikan. Nah, di dalam ajaran Buddha kebajikan itu seperti apa sih? Nah, kebajikan itu simpel ya. Ya, jadi supaya gampangnya, kebajikan itu ada 3 macam. Yang pertama dana. Dana artinya ya berbagi, ya, memberi, sedekah. Kayak gitu kan. Sedekah, memberi. Apa yang kita bisa beri? Ya, apa yang kita punya ya. Ya, kalau kita punya uangnya sedikit, ya kita memberinya sedikit. Kalau punyanya banyak, kita bisa memberi banyak. Jadi kita berdana sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita misalkan nggak punya sama sekali, waduh, nggak punya sama sekali, apa yang kita bisa beri? Kita bisa membantu, menolong, ya kan? Kita bisa
membantu ya bersih besi gitu, menolong, membantu dalam hal tenaga gitu kan, ya membantu bersih besi di wihara gitu kan, itu juga kebajikan yang bisa kita lakukan ya. Kita punya kebajikan ya, punya kebajikan dalam dana. Nah kalau kita sering-sering lakukan dana ini, sering kita lakukan, nanti jadi kebiasaan. Pertama kita sering lakukan, nanti jadi kebiasaan. Nah kalau jadi kebiasaan nanti muncul di batin kita yang disebut caga atau kemurahan hati. Nah ini tujuan dari kita latihan berdana. Kita memiliki caga kemurahan hati. Jadi kita dikenal sebagai orang yang murah hati gitu ya. Murah hati maksudnya, oh jadi pikiran kita cenderung untuk berbagi, pikiran kita cenderung untuk memberi. Ada orang yang perlu dikasih, kita kasih kayak gitu. Jadi kita nggak ini ya, nggak pelit gitu ya, nggak jadi gampang berbagi gitu ya. Seperti itu. Jadi kita punya caga kemurahan hati. Nah, caga ini adalah salah satu dari 7 harta mulia ya, disebut Sata Arya Dana. Jadi 7 harta mulia yang dimiliki oleh mereka yang ya, yang orang suci kayak gitu ya. Ada 7 hartanya. Salah satu itu caga kemurahan hati ya. Apa namanya, hatinya tuh diberkahi dengan kemurahan hati. Jadi gampang sekali memberi gitu. Waktu memberi dia maksudnya keinginan untuk memberinya selalu muncul. Itu disebut caga ya. Itu dari latihan berdana, sering-sering berdana, rajin berdana, nanti jadi kebiasaan. Nah kalau udah jadi kebiasaan, jadi batinnya muncul caga kemurahan hati. Nah yang kedua, apa yang kita bisa lakukan, kebajikan apa yang kita bisa lakukan, yaitu ya moralitas ya, disiplin moral ya. Jadi kita kalau di dalam Buddhis kan, kalau umat awam kan punya Pancasila ya, 5 aturan moralitas ya. Ya, semuanya udah tahu kan kayak gitu ya. Kita udah tahu, oh kita ini punya aturan moralitas, yaitu apa aja kan? Tidak membunuh ya, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, dan tidak mabuk-mabukan ya, tidak mengkonsumsi ya obat-obat terlarang kayak gitu ya. Nah, yang melemahkan kesadaran kita. Nah 5 aturan moralitas ini kalau di dalam Dhamma itu disebut manusa Dhamma. Manusa Dhamma artinya apa sih? Artinya itu yang menjadikan kita itu manusia. Manusia. Nah, jadi kalau kita punya disiplin moral, 5 aturan moralitas ini kita jaga gitu ya, kita praktekkan, itu yang membuat kita jadi manusia. Kalau kita moralnya di bawah standarnya, di bawah standar gitu ya, mungkin cuma tubuh kita manusia, tetapi batin kita bukan manusia. Batin kita levelnya turun ya, mungkin jadi binatang kayak gitu kan. Tapi kalau kita punya moral yang baik, disiplin moral ini, kita menjaga moral, kita disebut manusia dhamma. Kita jadi manusia yang sekarang ya, karena sudah bisa dipastikan di kehidupan yang lampau kita ini punya moralitas juga, makanya kita bisa jadi manusia sekarang. Nanti di kehidupan yang akan datang kita kan minimal kan maunya jadi manusia ya, jangan turun ya. Bahkan kalau bisa jadi dewa kayak gitu ya. Jadi minimal kita harus memiliki disiplin moral ini, kita jaga ya. Jangan sampai moral ini, disiplinnya standarnya di bawah 5 sila ini ya. Ya, kalau bisa naik, nanti pas hari Uposatha kita tambah jadi 8 sila gitu kan. Nah, hari Uposatha Cait Capgo kita latihan 8 sila, berarti moralnya naik, ditambah gitu ya. Nah jadi minimal kita mempunyai latihan kemoralan. Nah, latihan moral ini kan kalau misalkan biasanya ada juga kalau minta sila ya. Waktu kita minta sila kita bertekad misalnya Panatipata, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Saya bertekad melatih diri menghindari membunuh makhluk hidup. Waktu kita mengambil sila, itu disebut cetana sila ya. Jadi cetana sila itu adalah, jadi kita tekad kita, niat kita untuk melaksanakan 5 sila itu. Nah waktu setelah kita bertekad, nah terus bagaimana prakteknya? Prakteknya itu waktu ada kesempatan, misalnya ada kesempatan terus kita menghindar dari pembunuhan itu sendiri. Misalnya contoh, kita di rumah nih, di rumah waktu kita jalan-jalan ya, terus tiba-tiba terlihat binatang, serangga kayak gitu ya, kayak gitu. Terus kita ada keinginan tuh untuk membunuh, ada keinginan membunuh gitu. Nah terus kita ingat, oh tadi kita udah ambil sila, terus kita menghindar. Nah menghindar dari, saya nggak maulah melakukan itu gitu ya, karena saya udah bertekad untuk menghindar dari pembunuhan. Jadi, nah waktu kita menghindar,
Nah, itu disebut wirati sila. Jadi kita menghindar gitu ya, menghindar dari pembunuhan. Jadi kita melaksanakan sila saat menghindar itu gitu ya. Itu disebut wirati sila. Ya, tekadnya. Ya, kalau waktu pertama kali kita cuma bertekad aja, oh saya akan melaksanakan sila. Ada kebajikan dari tekad. Nah, waktu kita menghindar ada kebajikan waktu kita menghindar dari pembunuhan, ada kebajikan dari waktu melaksanakan sila itu sendiri. Jadi melaksanakan sila itu waktu kita menghindar dari pembunuhan, menghindar dari pencurian kayak gitu ya. Bisa dipahami ya. Nah, terus itulah sila atau moral yang kita laksanakan. Moralitas yang kita laksanakan ini akan menjaga ya, menjaga kehidupan kita sehingga kehidupan kita ini sesuai dengan namanya manusia kayak gitu ya. Kayak gitu. Sang Buddha mengatakan maksudnya tegakkanlah, milikilah moral yang baik gitu ya dalam kehidupan ini. Ya. Kayak gitu. Jadi kalau kita punya moral yang baik maka bisa dipastikan kehidupan yang akan datang juga kita bisa menjadi manusia kembali atau kita bisa lahir di alam-alam bahagia. Nah, terus yang ketiga yang harus kita lakukan bawana. Bawana itu adalah kebajikan. Ya, disebut pengembangan batin. Nah, pengembangan batin itu kan yang kita tahu cuma meditasi. Sebetulnya istilah bawana ini itu ada 3 macam ya. Jadi pengembangan batin, kita mengembangkan batin kita, membuat batin kita itu berkembang ya. Itu dengan 3 cara. Nah, cara yang pertama disebut belajar dhamma. Nah, istilahnya disebut, jadi kalau kita belajar dhamma disebut sutta maya panya. Jadi kita memiliki kebijaksanaan dari hasil belajar ya, belajar dhamma ya. Belajar dhamma bisa seperti ini kan? Lewat mendengarkan dhamma secara langsung gitu. Jadi kita mendengarkan dhamma lewat baca buku gitu ya. Ya, kita memperoleh pengetahuan dhamma lewat baca buku. Tapi yang sekarang juga baca buku juga kurang ya. Siapa yang masih suka baca buku dhamma? Ya, jarang ya. Oh, masih ada ya. Kayak gitu. Nah, yang paling sering kita belajar dhamma dari apa? Dari medsos ya, dari YouTube, betul nggak? Ya, lihat YouTube gitu ya. Kita bisa belajar dhamma. Tapi kalau misalnya dari TikTok, ya biasanya belajar dhamma kan singkat-singkat kayak gitu. Jadi perhatian kita makin lama, ya kita bisa perhatian nggak sampai 10 menit juga udah nggak sampai 10 menit ganti lagi, ganti topik kayak gitu ya. Nah, jadi perhatian kita makin lama makin berkurang karena kita sering lihat, nggak bisa bertahan lama, sering lihat kayak gitu. Kalau nggak suka ganti lagi, nggak suka ganti lagi seperti itu. Kita cari yang kita suka ya. Nah, demikian waktu kita belajar dhamma, perhatian kita juga kurang. Makanya biasanya cepat kali kita ganti topik. Nah, sekarang waktu kita belajar dhamma, ya bolehlah belajar dari itu, maksudnya dari YouTube kayak gitu. Yang penting ada gitu, ada belajar dhamma, karena waktu kita belajar dhamma itu ada kebajikan yang kita lakukan. Nah, yang kedua kita bisa juga melakukan kebajikan lewat disebut merenungi dhamma, disebut cinta maya panya. Ya, jadi kita renungi dhamma yang kita pelajarin, kita renungi, kita analisa gitu ya, kita pikir-pikir gitu ya. Pikirin nih, misalnya tadi kita pikirin tentang hukum karma ya. Kan ajaran Buddha banyak kan tentang hukum karma, ya tentang dana, tentang sila yang apa kita udah pelajari kayak gitu ya. Kita renungi apakah ini maksudnya sesuai gitu ya. Nah, nanti timbul kebijaksanaan dari ketika kita merenungi dhamma. Nah, terus yang ketiga kita melakukan bawana maya panya. Jadi kebijaksanaan itu dihasilkan dari bawana, dari meditasi itu sendiri ya. Meditasi itu seperti mengajarkan batin kita ya. Contoh kalau kita meditasi nih, kita meditasi menggunakan objeknya contoh napas. Kita mengajarkan batin kita supaya batin kita itu jangan pergi ke sana kemari ya. Kan biasanya batin kita itu kan suka pergi gitu ya, nggak bisa ada di tempat, pergi. Jadi kita memikirkan sesuatu. Tapi waktu kita meditasi kita mengajarkan batin kita supaya jarang-jarang pergi. Nah, jadi supaya ada di tempat, batin kita supaya tenang, ya kan? Supaya tenang. Gimana tenang? Ya kita munculin satu objek, yaitu misalnya contoh napas. Jadi waktu dia pergi, kita balikin lagi ke napas. Waktu dia pergi, misalkan mikirin yang lain, kita balikin lagi ke napas. Terus seperti itu lambat laun nanti batin kita menjadi tenang, menjadi diam. Nah, yang kedua kita mengajarkan batin kita tentang
anicca ya, dukkha dan anatta pada napas itu sendiri. Lambat laun kita tahu, oh ternyata waktu kita amati ya, nanti napas itu anicca gitu ya, nggak kekal gitu ya. Napas itu nggak kekal. Apapun yang kita amati, nanti selain kita mengamati napas, kita bisa mengamati batin kita sendiri ya. Oh, batin kita sendiri, oh nggak kekal. Yang apapun yang kita amati, kita akan menemukan kebenaran dari anicca gitu. Nah, artinya apa? Artinya nanti kita mengajarkan batin kita sendiri. Nah, batin kita diajarkan dalam dua hal. Diajarkan untuk tenang, diajarkan untuk menjadi mengerti tentang dirinya sendiri gitu ya, mengerti tentang apa yang diamati, jadi mengerti tentang anicca, segala sesuatu anicca, badan jasmani ini anicca. Ya, kita melihat kebenaran anicca dalam meditasi kita ya, dalam meditasi artinya nanti waktu kita melihat anicca, batin kita tuh menjadi bijaksana, berkembang, kebijaksanaan muncul di batin, seperti itu. Nah, jadi kita melatih bawana ini dalam 3 cara, dengan belajar, dengan merenung, dengan meditasi itu sendiri. Nah, jadi kalau bisa kita lakukan setiap hari. Ada yang setiap hari meditasi? Setiap hari misal 15 menit ya kita meditasi. Terus 15 menit kita belajar Dhamma dari TikTok kan. Nah, kita lihat ada materinya kan beda-beda, nggak apa-apa kita pelajari. Nanti kita merenung. Kalau merenung itu kita mikir-mikir sendiri gitu ya, menganalisa gitu ya. Apakah ini maksudnya Dhamma yang Sang Buddha ajarkan ini benar nggak sih gitu ya, kayak gitu, benar nggak, apakah ini, jadi lambat laun kita akan mengerti ya. Nah, 3 cara. Nah, bawana ini ya kan, kalau meditasi ini sering ada orang bertanya, Bante misalnya, kalau kita berdana itu kan jelas kita ada barang yang kita berikan gitu, tapi kalau meditasi itu nggak ada barang yang kita berikan kan, kita cuma duduk gitu ya. Terus kok dikatakan kita melakukan kebajikan? Kebajikannya yang mana sih? Apa yang kebajikannya itu apa gitu? Nah, kebajikannya seperti ini ya, Bante jelasin sedikit. Kalau kita berdana ya kan, itu ada disebut cetana. Jadi kebajikan itu diukur dari cetana ya. Cetana itu kehendak atau niat. Jadi ada 2 macam cetana, ada disebut kusala cetana, niat yang baik ya, niat yang bermanfaat, kusala, dan akusala cetana. Nah, kalau kusala cetana itulah disebut karma baik atau perbuatan baik yang kita lakukan, yang kita produksi. Selama kusala cetana muncul, selama itu kita memproduksi kebajikan. Contoh waktu kita berdana nih, kita berdana waktu kita memberikan dana. Nah, tadi Bante dikasih dana ya. Waktu kita memberikan dana itu berapa menit prosesnya? Ya mungkin waktu diberikan dana mungkin cuma 1 menit 2 menit kan, sebentar gitu kan. Nah, selama 1 menit 2 menit itu cetananya muncul, kusala cetana di batin kita muncul terus menerus. Nah, itulah kebajikan diukur dari berapa lama cetana yang muncul, berapa banyak yang diproduksinya gitu, kayak gitu. Waktu melaksanakan sila, contohnya waktu melaksanakan sila juga kusala cetana muncul. Pertama waktu kita bertekad, misalnya kan saya bertekad untuk melaksanakan 5 sila. Nah, berapa lama itu tekadnya? Cuma mungkin 1 menit ya, nggak sampai 1 menit. Nah, di situ kusala cetana muncul. Ya, waktu kita menghindar dari melakukan pembunuhan, waktu kita menghindar dari membunuh itu juga muncul kusala cetana. Jadi di situ diproduksi kusala cetana, kehendak baik ya. Nah, waktu meditasi sebetulnya banyak sekali kusala cetana yang muncul. Ya, waktu kita meditasi ya kan, waktu kita mengamati objek kita dengan baik, pengamatannya itu misalkannya bagus ya, pikiran kita enggak lari ke sana kemari, pikiran kita berdiam pada objek. Nah, kusala cetana muncul di situ. Berapa lama? Kalau meditasi kita 15 menit, ya kan, dalam 15 menit pikiran kita enggak lari ke sana kemari gitu ya. Nah, kusala cetana itu muncul pada saat itu. Nah, pada saat itu kebajikan diproduksi selama 15 menit gitu ya. Nah, jadi dikatakan mau meditasi itu merupakan kebajikan karena apa? Karena kita melakukan kusala cetana. Jadi kusala cetana muncul pada batin kita saat kita bermeditasi, saat kita berdana, saat kita melaksanakan sila, atau saat kita ya bertekad untuk melaksanakan sila. Ya, jadi seperti itu. Jadi itu disebut kebajikan yang muncul ya. Jadi bawana
ya kita melakukan bawana itu melakukan meditasi disebut kebajikan karena dihitung dari cetana yang muncul ya pada saat kita bermeditasi, kusala cetana yang muncul. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari Dhamma, nah itu adalah kebajikan yang kita bisa lakukan ya. Jadi dalam hidup kita sehari-hari ya kita nih ke wihara kan cuma seminggu sekali gitu ya. Ya, artinya belajar dhammanya cuma seminggu sekali kan susah gitu ya, nggak bisa tiap hari. Nah kalau bisa tiap hari gimana? Kita harus ya kita menggunakan ya maksudnya barang-barang yang ada di rumah gitu ya. Di rumah ada buku dhamma kita baca gitu ya. Kalau kita nggak suka baca kita sekarang bisa dengerin lewat YouTube ya kan sebentar aja gitu. Satu materi ceramah. Ya Bante sendiri juga suka sih dengerin ceramah-ceramah di YouTube kayak gitu suka ya. Nah, terus merenungi dhamma, kita renungi dhamma yang kita udah pelajarin, kita analisa sendiri, kita pikir-pikir sendiri gitu ya. Apakah ini benar gitu, sesuai enggak? Kita nanti bisa sambung-sambungkan dengan ajaran Buddha yang lain gitu. Sehingga nanti pengertian kita itu akan bertambah. Nah, terus yang ketiga kita juga coba meditasi, menenangkan batin kita, membuat batin kita tenang, membuat batin kita tuh bijaksana kayak gitu ya. Meditasi itu seakan-akan mengajarkan batin kita itu diberi diajarkan untuk bisa tenang ya, diajarkan untuk bisa melihat sesuatu seperti apa adanya, artinya diajarkan untuk memiliki kebijaksanaan seperti itu ya. Nah itu yang harus kita lakukan, itu kebajikan yang kita kumpulkan loh selama ya kan, selama kita masih ada waktu kayak gitu kan. Tadi di awal Bante udah cerita ada orang-orang tertentu ya kan, itu dia orang-orang tertentu takut ya kan kematian gitu kan, takut mati, oh takut loh saya mati gitu. Takut mati itu artinya bukannya takut akan mati itu sendiri, takut sebetulnya mati itu nanti setelah mati mau kemana gitu ya. Nah takut mati mau kemana, sebetulnya setelah meninggal itu akan lahir kembali gitu ya. Terus ada orang yang merasa ya memiliki sangwega merasa hidupnya itu terancam ya. Terancam karena apa? Hidup itu nggak aman ya kan, karena hidup dibayang-bayangi oleh kematian itu mengintai hidup kita setiap saat. Hidup kita sebetulnya memang benar-benar dibayang-bayangi oleh kematian. Setiap saat kita bisa meninggal ya. Kayak gitu. Terus yang ketiga tentang anicca. Ya, anicca itu adalah kematian itu sendiri ya. Waktu kita meninggal kita melihat anicca di dalam hidup kita sendiri ya. Kalau kita baca parita untuk orang lain gitu, baca parita kematian untuk orang lain, kalau kita melihat itu semua kita melihat anicca dari orang lain. Tapi nanti lambat laun kita akan bertemu anicca itu sendiri ya kayak gitu. Nah karena itu semua timbul rasa mendesak ya, timbul rasa nggak aman dalam hidup kita, timbul rasa itu. Nah rasa mendesak ini, rasa nggak aman dalam hidup kita gunakan ya. Apa yang harus kita gunakan, apa yang harus kita lakukan, yaitu kita harus melakukan kebajikan. Kebajikan yang kita lakukan itu ya kan apa sih? Yaitu dengan melakukan dana, melakukan sila, dan melakukan bawana. Nah seperti itu aja ya yang bisa Bante sampaikan pada siang hari ini. Semoga bisa dimengerti ya, ada manfaatnya ya. Bante mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sabbe sata bawantu suki tata. Sadu. Ya, sadu. Tanya jawab ya. Ya boleh. Berkenan ya. Boleh. Sampai. Demikianlah Dhamma Desana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Biku Kosalotera. Kita masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Namun sebelum itu mari kita nyanyikan satu buah lagu bersama-sama. Oh ya, sebelum itu untuk pertanyaan ada 2 sesi. Satu bisa langsung angkat tangan aja secara lisan atau lewat WA di admin Wihara Pluit Dhammasuka di nomor 0811 99 21 098. Saya ulangi lagi,
0811 9921 098. Mari kita nyanyikan lagu berjudul Love is Miracle pada halaman 115. Di dalam kehidupan yang serba tak pasti, hidup pun kian terasa sulit. Hati yang resah terus berkelana hanya untuk mencari kedamaian. Sulitkah mencari ketenangan? Mungkinkah cara hidup yang tak harmonis? Jangan lupakan kasih di dalam hati yang membawa kedamaian bagi kita. Sungguh mukjizat kasih di dalam hati pada umat manusia, menghapus rasa dendam dan kebencian, memberi damai di setiap hati yang memiliki. Love is a miracle, love is a miracle, bringing a happiness and peaceful to everyone. So let the love shining in our heart, 'cause we know love is miracle. Sulitkah meraih ketenangan? Mungkinkah cara hidup yang tak harmonis? Jangan lupakan kasih di dalam hati yang membawa kedamaian bagi kita. Sungguh mukjizat kasih di dalam hati, pancarkan pada umat manusia, menghapus rasa dendam dan kebencian, memberi damai di setiap hati yang memiliki. Love is a miracle, love is a miracle, bringing a happiness and peaceful to everyone. So let the love shining in our heart, 'cause we know love is miracle. 爱是那么神奇，爱是那么神奇，带给我们快乐、幸福和平静的看见，让这份爱放光在我们心，因为爱是那么神奇。我知道爱
janji. Baik, apakah ada yang ingin bertanya langsung? Boleh langsung angkat tangan. Bila tidak, kita coba cek ada pertanyaan masuk atau tidak. Ya, boleh, boleh. Sepertinya tidak ada pertanyaan yang masuk, Bante. Udah pada ngerti ternyata. Baik, mungkin ada Bante ada pesan-pesan penutup untuk Oke. kami para umat. Ya, ya sebetulnya maksudnya memang hari ini kan Bante menjelaskan tentang kematian, memang sesuatu yang ya enggak itu ya, enggak favorit kayak gitu ya. Tapi sebetulnya itu merupakan kenyataan loh dalam kehidupan kita ya. Nah, kenyataan. Tujuan dari ini adalah mengungkapkan bahwa ya kalau dalam hidup kita kan tadi sesuatu yang memang harus kita kita jalani gitu ya, kita temui, kita harus tahu dengan jelas gitu. Kita tahu, kalau kita nggak tahu kan kita menghindar gitu kan, tapi kita harus ketemu, tapi kita nggak tahu terus kita hindari terus, enak gak? Ya makin nggak enak gitu, makin nggak jelas gitu. Sebetulnya apa yang kita takuti sebetulnya sesuatu yang kita tidak tahu gitu ya, kita tidak ketahui. Nah, jadi sebetulnya bagus sekali kalau kita mengetahui satu hal tentang kematian ini ya kan. Dulu guru besar di Thailand Achan Chah bilang kalau kita hidup akan sangat membingungkan, membuat kita bingung kalau kita tidak tahu tentang kematian. Kenapa? Karena memang kematian ini kita akan hadapi cepat atau lambat ya, kayak gitu. Terus guru Miralepa juga bilang bahwa ya ada rasa mendesak, ada rasa tidak aman dalam hidup gitu ya. Hidup ini nggak aman karena memang kematian itu membayangi, mengintai kita ya. Ya, membayangi seperti bayang-bayang yang ada di belakang kita gitu. Siap untuk ya kita bertemu siap-siap untuk melukai atau mencelakai kita. Jadi kita merasa nggak aman. Kayak gitu ya, karena kenyataannya seperti itu. Nah gitu kan. Terus ada ajaran tentang anicca yang merupakan ajaran tentang kematian itu sendiri ya. Kematian itu kita nggak usah takuti, kita harus mengerti gitu ya. Kalau kita mengerti kematian maka kita akan bisa tenang menjalani kehidupan ini dengan tenang kayak gitu ya. Ya karena kita tahu gitu, sesuatu yang kita ketahui apapun itu ya kita bisa menghadapinya dengan tenang gitu. Berbalik kalau misalnya kita nggak tahu sama sekali, jadi kita was-was terus ya, was-was kayak gitu kan. Nah, ya kan. Jadi misteri kematian merupakan salah satu misteri dalam kehidupan kan, betul ya, misteri loh, benar-benar misteri. Tapi itu sesuatu yang akan kita hadapi, benar-benar kita hadapi. Jadi kita perlu tahu, benar-benar perlu tahu apa yang terjadi sama diri kita sendiri kan, gitu. Jangan kita pengen tahu urusan orang lain. Kalau yang lain kalau misalnya urusan orang lain kita tahu, kan nggak ada gunanya juga kan, karena nggak berhubungan sama kita, betul nggak? Ya, nah, yang ada gunanya berarti sesuatu yang menyangkut diri kita kan, kita perlu pelajari, kita perlu tahu. Nah, kematian ini ya kan sebagian besar buat kita misteri gitu ya. Tapi di dalam ajaran Sang Buddha banyak sekali menjelaskan tentang kematian. Ya, bukan cuma kematian, kelahiran, kehidupan dan kematian. Itu dijelaskan banyak hal. Jadi ajaran Sang Buddha itu bukan ajaran sesuatu yang jauh gitu ya. Yang jauh, tapi ajaran tentang diri kita gitu. Apa yang kita hadapi, apa yang menyangkut tentang diri kita lah. Yang terjadi sama kita, mulai dari kelahiran kita, nanti kita hidup seperti apa, dan ujungnya kita meninggal, dan setelah meninggal akan kemana, kayak gitu. Nah, jadi sesuatu yang sangat dekat yaitu diri kita sendiri gitu ya. Nah, jadi di dalam ajaran Buddha, kematian bukan sesuatu yang misteri.
itu diajarkan. Tapi kalau kita nggak mau belajar ya jadi misteri buat kita gitu ya. Nah kayak gitu. Kalau jadi misteri kan jadi takut kita, bener kan? Ya kan? Karena sesuatu yang kita tidak ketahui kita takut. Ya. Tapi sesuatu yang kita udah tahu gitu ya dengan jelas, ya kita bisa menghadapinya dengan tenang, betul nggak? Nah betul. Jadi kita perlu tahu ya seperti itu. Ya jangan kita perlu tahu sama hal-hal yang urusan orang lain, tapi kita perlu tahu tentang hal-hal yang akan kita hadapi sendiri gitu ya, yang menyangkut hidup kita. Ya salah satunya tentang misteri kematian ini ya. Buat kita Buddhis, kematian bukan sesuatu yang misteri karena Sang Buddha mengajarkan kematian ya. Mengajarkan kematian sesuatu yang alamiah gitu ya. Yang cepat lambat kita hadapi itu merupakan hal-hal yang alamiah. Ya, jadi Bante berharap seperti itu ya. Nah, itu terus yang lain juga Bante berharap ya kita ada rasa mendesak. Rasa mendesak itu artinya sangwega. Rasa mendesak itu kita punya rasa mendesak karena berpikir kita itu dalam bahaya. Kalau nggak ada dalam bahaya kan kita nggak ada rasa mendesak kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi salah satu yang membuat ada rasa kemendesakan itu muncul, salah satu adalah ya bahaya dari kematian itu. Kayak gitu. Ada rasa bahaya. Oh, kalau kita menghadapi kematian itu kan berbahaya gitu. Jadi timbul rasa mendesak. Kalau timbul rasa mendesak lalu kita mencari apa yang harus kita lakukan. Betul. Apa yang harus kita lakukan apa yang harus kita lakukan tidak lain dan tidak bukan ya kita melakukan kebajikan. Nah, kebajikan itu selalu diajarkan kebajikan ya. Kalau ketemu orang yang ketemu penceramah selalu ngajarin kebajikan. Nanti ketemu diajarkan kebajikan gitu ya. Sampai bosan gitu ya. Nah, kita juga kadang-kadang udah merasa, Bante saya udah merasa nih udah berbuat baik ya udah banyak gitu. Nah, tapi kok rasanya hidup kita masih seperti ini aja gitu. Kayak gitu. Ada nggak ya rasa seperti itu? Nah, kayak gitu ya. Ada juga kayak itu. Tapi sekali lagi Bante bilang jangan bosan melakukan untuk kebajikan. Jangan bosan gitu ya. Kalau kebajikan, kadang-kadang kita berpikir ya hidup kita tuh nggak nggak berubah lah. Kalau kita udah melakukan banyak kebajikan masih seperti itu. Jangan salah gitu ya. Kadang-kadang memang nggak membuat hidup kita tuh kita mendapatkan sesuatu yang membahagiakan gitu ya. Misalkan mendapatkan kekayaan yang cukup gitu. Tetapi ketika kita melakukan kebajikan itu bisa berbuah dalam bentuk misalkan penderitaan itu berkurang gitu. Misalnya kalau kita sakit nih, kita sakit. Kita sakitnya misalkan harusnya sakitnya sebulan. Karena kita sering melakukan kebajikan, sakitnya karena kebajikan itu berbuah bisa dalam bentuk ya sakitnya harusnya sebulan menjadi cuma seminggu atau cuma 3 hari kayak gitu. Ya kan? Bisa berbuah seperti itu kayak gitu ya. Mengurangi kesusahan dalam hidup kita gitu kan. Ya. Jadi jangan berpikir nanti kalau kebajikan yang kita sudah lakukan ini akan berbuah dalam bentuk kesuksesan yang harus kita peroleh, tapi juga bisa berbuah dalam bentuk ya mengurangi penderitaan atau kesusahan yang kita dapatkan dalam hidup kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi jangan bosan atau berhenti melakukan kebajikan kayak gitu. Karena kebajikan ini ya kan yang akan membantu ya menolong kehidupan kita atau menjaga kehidupan kita setiap itu menjadi lebih baik lah. Ya kayak gitu. Ya, itu yang kedua yang ingin Bante lakukan. Hanya itu dua ya. Nah, jadi yang pertama tadi yang mempunyai mempunyai rasa mendesak sangwega terhadap kehidupan ini, bahwa kehidupan ini sebetulnya berbahaya ya, berbahayanya itu bukannya satu macam aja, bukannya dari kematian aja kan, bisa tiba-tiba kita kecelakaan atau karma buruk datang kan, nggak tahu kan, kayak gitu ya. Kalau misalkan kita tiba-tiba sakit parah, kita nggak ngapa-ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan susah kan. Nah, jadi karena selagi masih ada waktu, masih punya waktu, kita masih cukup sehat, ya kita belajar Dhamma gitu ya. Terus kita merenungi Dhamma, kita mempraktekkan Dhamma, sehingga nanti hidup kita bisa upgrade gitu ya. Ya, perlahan-lahan nanti upgrade terus perlahan-lahan.
Seperti itu aja. Terima kasih. Ya. Kami segenap umat Wihara Pluit Damasuka mengucapkan anumodana kepada Yang Mulia Bante Kosalotera. Ya. Kepada umat dipersilahkan untuk berdiri dan bersikap anjali karena Bante akan meninggalkan ruang Dhammasala.